Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai akidah akhlak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya siapa? Iya, Mas Ahmad, silahkan dipimpin doa. Baik Bu, yuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan dibacakan doa pada kesempatan kali ini pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Amin. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Ibu absen ya. Oke, yang pertama Anissa Ulifa Rohmah, hadir Bu. Lutfia Rohadatul Aisyah, hadir Bu. Suyanti Juliana Lestari, hadir Bu. Muhammad Zikri, hadir Bu. Muhammad Nur Hashim, hadir Bu. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini hadir semua ya. Nah, di masa pandemi ibu harap kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan ya. Nah, kalian udah tahu belum pembelajaran pada pagi hari ini mau ngapain? Nah, ibu mau tanya, siapa tadi yang berangkat ke sekolah berpamitan dulu kepada orang tua? Siapa? Alhamdulillah, semuanya sudah berpamitan ya. Nah, lalu ibu mau tanya lagi, siapa tadi yang ketemu bapak ibu guru ketika di halaman sekolah atau di ruang-ruangan berpapasan dengan guru yang mengucapkan salam atau bersalaman? Siapa? Alhamdulillah masih ada ya, 1-2. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai adab kepada kedua orang tua dan kepada guru ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini agar kita mengetahui apa pengertian dari adab itu sendiri. Nah, orang tua itu siapa, guru itu siapa, bagaimana adab kita kepada orang tua itu gimana, terus adab kita kepada bapak ibu guru di sekolahan itu bagaimana gitu ya. Nah, selain kita mempelajari adab, diharapkan peserta didik itu dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama kepada orang tua dan guru. Dan diharapkan siswa itu juga dapat mengambil hikmah dari penerapan adab kepada guru dan orang tua. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian adab. Di antara anak-anak, siapa yang pernah mendengarkan apa itu adab atau mendengarkan kata adab? Saya Bu, saya pernah mendengar. Oke, Mbak Anis, semua sudah mendengarkan ya? Sudah Bu. Nah, ibu mau tanya, di lintas pikir kalian adab itu apa? Saya Bu. Oke, Mbak Anis mau jawab? Iya Bu, adab itu sopan santun Bu. Ya, benar. Terus yang lain ada yang lagi yang mau menjawab? Adab itu apa? Saya Bu. Oke, Mas Ahmad. Adab itu aturan Bu. Nah, tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian ya. Jadi, adab itu adalah aturan atau norma mengenai sopan santun yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Jadi, kalau kita bertemu sesama manusia, baik itu tua maupun muda, kita itu mempunyai etika atau adab ya. Nah,
Untuk pembahasan kali ini, Ibu akan membahas mengenai adab kepada kedua orang tua dan adab kepada guru. Nah, siapa sih orang tua itu? Siapa yang mengetahui? Saya, Bu. Orang tua itu bapak ibu saya di rumah, Bu. Iya, betul, Mas Muhammad. Nah, orang tua itu adalah orang yang mendidik kita, orang yang merawat kita dari kecil, orang yang menyayangi kita, mengasihi kita. Sebagaimana orang tua itu disebutkan ya, bahwa orang tua itu adalah madrasah pertama bagi anak. Nah, bahas mengenai pengertian orang tua. Selanjutnya Ibu mau tanya, siapa sih guru itu? Saya, Bu. Saya Nisa mau menjawab. Guru itu orang yang mendidik kita, Bu, di sekolahan. Ya, ada yang lain? Saya, Bu. Saya Zikri. Saya mau menjawab. Guru itu orang yang memberikan ilmu, Bu, di sekolahan. Nah, oke anak-anak, kita sudah mendapatkan pengertian guru dari teman-teman kita. Guru itu siapa sih? Guru itu adalah orang tua kedua kita dari orang tua. Yang pertama kan orang tua kita adalah kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu di rumah. Terus yang kedua yaitu bapak ibu guru kita di sekolahan. Mereka juga termasuk orang tua kita yang kedua. Nah, bapak guru, ibu guru di sekolahan itu adalah orang yang mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa-siswinya. Guna apa? Guna siswa dapat menambahkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan diharapkan siswa juga dapat mempraktekkan apa yang sudah diterangkan atau dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Sehingga kita sebagai siswa dan juga sebagai anak harus memiliki adab atau tata krama kita terhadap kedua orang tua maupun kepada guru, karena kedua orang tua dan guru memiliki jasa yang sangat besar terhadap kita. Nah, anak-anak, yang kedua, setelah kita membahas tadi yang pertama mengenai pengertian adab orang tua dan guru, kita akan membahas mengenai macam-macam adab kita terhadap kedua orang tua dan kepada guru. Nah, yang pertama yaitu patuh terhadap perintah orang tua dan guru. Di sini yang dimaksud kita itu harus mentaati perintah aturan dari orang tua dan guru. Semua hal kita itu harus mentaatinya, kecuali ketika kedua orang tua atau guru memerintahkan kita kepada hal keburukan, kita itu disarankan tidak boleh, karena itu dilarang oleh Allah. Misal ya, ketika guru atau guru menyuruh kita dalam hal seperti mempersekutukan Allah, itu tidak boleh karena sudah dilarang. Terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 14-15. Nanti misalnya bisa dibuka lagi ya teman-teman. Misal ya, kalau kita di rumah kita itu disuruh untuk mengerjakan sholat 5 waktu, misal sholat zuhur. Ketika sudah waktunya sholat zuhur, ibu mengajak kita untuk sholat zuhur, ya kita sebagai anak harus sholat. Dan kalau diajak jamaah, kita juga harus nurut jamaah. Kalau di sekolahan, semisal ibu guru memerintahkan kita kalau berangkat ke sekolah harus tepat waktu, nah itu juga harus dipatuhi, karena peraturan tersebut melatih kita memiliki sifat disiplin. Kemudian kita sebagai anak dan siswa itu tidak boleh berbohong kepada kedua orang tua dan kepada guru. Semisal ya, ketika kamu ingin bermain ke mall atau bermain ke pasar atau mau traveling kemana, nah kamu itu izinnya mau belajar kelompok, itu tidak boleh karena kamu itu berbohong, dan berbohong itu tidak baik. Terus contoh berbohong lagi kalau di sekolah, misal
waktu pembelajaran dimulai, tiba-tiba di saat pertengahan kamu ingin ke kamar mandi. Nah, kamu izin ke kamar mandi, tapi kamu itu tidak ke kamar mandi saja, juga ke kantin jajan. Karena apa? Karena lapar. Itu juga tidak baik. Lalu kita sebagai anak atau sebagai siswa harus meminta izin kepada orang tua dan kepada guru ketika meninggalkan rumah atau kelas. Nah, misal ya, kamu ingin pergi ke sekolah. Nah, kamu itu harus minta izin dulu pada kedua orang tua dengan baik-baik. Bapak, Ibu, saya mau berangkat ke sekolah dulu ya, didoakan semoga dalam kegiatan di sekolahan berjalan dengan lancar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Pasti kan orang tua mendoakan. Contohnya kalau di sekolahan izin kepada bapak atau ibu guru pada saat pertengahan pembelajaran, kamu ingin pipis, ingin ke kamar mandi, otomatis kamu izin dulu kepada gurunya. Jangan sampai kamu langsung nyelonong keluar, itu tidak baik ya. Izin dulu, Bu, saya mau ke kamar mandi karena ingin pipis, gitu. Nggak apa-apa, diperbolehkan kalau gitu. Nah, adab yang kedua yaitu kita tidak boleh berkata kasar kepada kedua orang tua dan kepada guru. Dalam hal ini kita itu tidak boleh membentak-bentak mereka, tidak boleh menghina mereka, dan sebaiknya kita itu berkata yang sopan, dengan lemah lembut, dengan ramah. Misal ya, kita itu kan orang Jawa itu ada yang namanya bahasa krama inggil. Misal ya, ada orang bertanya dengan menggunakan bahasa Jawa, ada temennya ibu nyari ibu, yang kebetulan kita yang menemui. Misal, ibu di mana? Ibu teng pundi, Mbak, gitu. Temennya ibu itu berkata kepada kita, ibu teng pundi, Mbak. Nah, kita jawabnya gini, ibu nembe teng peken. Nah, itu tadi menggunakan bahasa krama ya, artinya ibu masih di pasar gitu ya. Lalu ada yang tanya lagi, bapak di mana, Mbak, menggunakan bahasa Jawa, bahasa krama. Bapak teng pundi, Mbak, bilang bapak nembe damel. Nah, itu artinya bapak masih bekerja gitu ya. Dan adab selanjutnya, ketika ada guru atau ada kedua orang tua yang mereka sedang berdiri, nah kita itu lewatnya menunduk, jangan kita melihat ke atas, itu tidak baik. Kita menghormatilah karena ada orang tua atau guru di samping kita itu menunduk. Kalau kedua orang tua atau ibu guru itu berdiri, kalau semisal bapak atau ibu guru itu sedang duduk di lantai, kita itu lewatnya sebaiknya gimana ya, ngesot lah, dengkul, gimana ya, saya praktekkan ya, gini sambil jalan, jadi gak berdiri gitu. Nah, yang ketiga yaitu adab kita terhadap orang tua, berusaha menyenangkan hati mereka. Dengan apa? Kita itu harus memuliakan mereka. Karena apa? Mereka itu orang tua yang paling berjasa dalam hidup kita. Nah, kita sebagai anak atau sebagai siswa itu jangan sampai membuat mereka murka. Karena apa? Kalau mereka murka, Gusti Allah akan murka. Dan kalau mereka ridho akan perbuatan hal baik kita, maka Allah juga akan ridho. Nabi Muhammad SAW bersabda, ridhollahi fi ridhol walidin.
wasuhtullahi fi suhtil walidain, yang artinya ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung murkanya orang tua. Jadi kita sebagai anak atau sebagai murid harus berhati-hati dalam bersikap kepada kedua orang tua dan pada guru. Nanti kalau mereka murka, kita sendiri yang kena imbasnya. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai membuat orang tua dan guru kita marah besar karena perbuatan kita. Yang keempat, yaitu kita sebagai anak dan sebagai siswa harus mendoakan kedua orang tua dan harus mendoakan guru. Nah, karena apa? Karena orang tua dan guru adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Cara mendoakan kedua orang tua kita itu kan ada doanya ya. Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Jadi, doa tersebut itu sangat dianjurkan. Karena apa? Kita itu sebagai anak, sebagai siswa harus mendoakan kedua orang tua kita. Kalau enggak doa seperti itu bisa ini ya, menggunakan bahasa Indonesia saja kalau enggak bisa bahasa Arab. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tua hamba, dosa bapak ibu guru hamba. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Ya Allah, berilah panjang umur kepada kedua orang tua hamba, kepada guru-guru hamba, yang mana mereka telah berjasa kepada hamba. Semoga hidupnya selalu diberi kemudahan, selalu diberi kemanfaatan dalam menjalankan kehidupannya. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, amin. Itu ya, didoakan dan baik-baik saja. Nah, itu tadi anak-anak mengenai macam-macam adab kepada kedua orang tua dan kepada guru. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa saja sih hikmah dari menerapkan adab kepada kedua orang tua dan kepada guru. Yang pertama, penerapan adab kepada orang tua dan guru itu merupakan amal yang paling utama. Dan ketika orang tua itu ridho akan amal kita, maka Allah juga akan ridho. Nah, ketika Allah ridho, kita itu pasti akan diberi jalan, diberi kemudahan ketika sedang menghadapi suatu cobaan, suatu masalah, pasti akan dihadapkan jalan. Lalu dengan adanya kita berada kepada kedua orang tua dan guru, insya Allah akan dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan nantinya insya Allah akan berada pada surganya Allah. Allahumma amin. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran kali ini sudah selesai. Dari anak-anak ada yang mau tanya? Tidak Bu, sudah cukup. Alhamdulillah kalau sudah cukup. Nah, Ibu ada satu permainan nih, kalian mau nggak? Mau Bun? Oke, ini ya, Ibu minta satu orang maju ke depan. Siapa yang mau maju? Saya Bu. Oke, Mbak Aisyah maju. Gini ya, permainannya gini. Ibu mempunyai satu bolpen ya, maaf, satu bolpen ini nanti akan keliling. Jadi misal bolpen satu ini bertempat di Mbak Anis, nanti berjalan ketika Mbak Isi itu bilang
berhitung 1-3, nanti bolpennya jalan. Nah, bolpen itu akan berhenti ketika Mbak Aisyah bilang stop. Nanti yang pegang bolpen tersebut harus maju dan dikasih kertas ini ya. Kertas ini ada isinya beberapa pertanyaan atau beberapa contoh dari adab. Nanti silakan yang memegang bolpen terakhir harus memilih salah satu kertas ini. Nah, kertas ini banyak sekali, macam-macamnya ada, terus pengertiannya juga ada. Nah, bisa dicontohkan ya. Ayo, Mbak Aisyah bisa memulai bolpen itu, memulai menghitung 1-3, dan bolpen itu akan berjalan. Ayo, 1, 2, 3. Nah, bolpen berjalan. Ayo Mbak Aisyah, mau berhenti di mana? Berhenti Bu, berhenti. Nah, bolpen ini berhenti pada Mas Ahmad. Mas Ahmad silakan maju, pilih salah satu. Udah ya, misal milih ini, Mas Ahmad buka. Nah, ini disebutkan kita itu disuruh, Mas Ahmad itu disuruh praktikkan ada berpamitan kepada kedua orang tua ketika mau berangkat sekolah. Jadi Mas Ahmad itu harus praktek berpamitan kepada orang tua. Misal ini kan mesti ada orang tua ya, yang mau jadi orang tuanya itu siapa, terserah, silahkan, mau dari siswa juga bisa, mau dari murid juga bisa, terserah. Yang praktek itu yang pastinya Mas Ahmadnya gitu ya. Terus bolpen ini berjalan lagi. Mbak Aisyah berhitung sampai 3. Nah, ketika sudah sampai 3 itu bolpen ini berjalan, terus bolpen ini akan stop lagi ketika Mbak Aisyah bilang stop. Nah, stop Bu. Oke, yang dapat Mas Muhammad. Mas Muhammad, silakan pilih yang mana? Pilih mana ya? Ini Bu. Oke, saya buka ya Bu. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan gini, apa saja hikmah menerapkan adab kepada kedua orang tua dan guru? Lalu Mas Muhammad harus menjawab apa saja hikmah. Nah, hikmahnya salah satunya amal adab kepada kedua orang tua dan kepada guru itu merupakan amal yang paling utama. Nah, disebut amal yang paling utama ketika orang tua itu ridho, maka Allah itu juga akan ridho. Dan ketika Allah ridho, ketika kita dihadapkan suatu masalah, dihadapkan suatu problem, pasti kita itu dipermudah, ada jalannya itu. Kalau kita itu sudah beradab dan beretika, kita itu insya Allah nantinya dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan insya Allah nantinya berada pada surganya Allah. Amin. Itu. Oke Mas Ahmad, terima kasih. Mas Muhammad, maaf ya. Dah, Mbak Isi boleh duduk. Jadi gitu ya teman-teman, pembelajaran pada pagi hari ini semoga bermanfaat ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa adab itu sangat ditekankan, dianjurkan dalam agama Islam. Karena apa? Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua dan diharapkan kita dapat menerapkan adab-adab tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu minta ya, untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, kalian di rumah harus mempersiapkan dulu, baca-baca dulu materinya seperti apa itu ya. Sebelum Ibu akhiri, ayo kita berdoa kafaratul majelis terlebih dahulu. Yuk berdoa, dipimpin tuanya.
Baik Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih untuk pada pembelajaran pagi hari ini. Sekian dari Ibu. Mohon maaf ya jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.